Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai tahun keduanya, dimana momen pertama kali si Yagami muncul di hadapan Ayano Koji. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. So, kelas baru, waifu baru, dan juga musuh baru tentunya. Ya, jadi akan banyak karakter yang muncul pada awal tahun keduanya itu sendiri, dimana salah satunya itu adalah musuh yang akan Ayano kalahkan tanpa harus menyentuhnya. Ya, jadi ini adalah mengenai kemunculan pertama kalinya si Yagami, yaitu salah satu anak dari White Room utusan dari Om Tsukishiro. Dimana saat keributan di antara anak-anak kelas 1D yang dipimpin oleh si Hosen dengan kakak tingkat mereka seperti Ryuen dan juga si Ibuki. Dimana setelah keributan itu selesai gitu kan, ada sosok anak laki-laki yang sedang mengamati mereka itu semua dari jarak jauh. Ya, anak laki-laki yang sedang memperhatikan mengenai kejadian tersebut, yang mana anak laki-laki tersebut itu adalah si Yagami Takuya. Nah, awalnya Yagami mendatangi kumpulan anak-anak kelas 2D yang ada di lokasi tersebut, di mana di sana itu ada si Kushida, Horikita, dan juga Ayano Koji. Ya, awalnya Hosen merasa gelisah saat dia itu ditatap oleh anak laki-laki tahun pertama dari sudut koridor. Dan saat Hosen mengatakan apa yang dilihat oleh anak itu pun langsung mengatakan kalau Hosen tidak berhak mendekat kepada orang yang terhormat. Ya, sepertinya Yagami mengatakan hal tersebut itu merujuk kepada sosok dari Ayano Koji yang ada di lokasi. Dan saat si Yagami kembali lagi menatap Hosen dengan tatapan dinginnya, Hosen pun akhirnya pergi dengan sangat kesal. So, disinilah untuk pertama kalinya Yagami memperkenalkan dirinya di depan anak-anak kelas 2. Ya, tentu aja di sini Yagami memperkenalkan diri sebagai perwakilan tahun pertama dengan sangat ramah tanpa membawa buku catatan hitam miliknya. Oh ya, bagi anak-anak kelas 2, kemunculan Yagami adalah sesuatu yang sangat tidak terduga, di mana dari semua anak kelas 1, Yagami adalah sosok anak tahun pertama yang bisa diajak bicara dengan cara baik-baik. Ya, di sini Yagami memperkenalkan dirinya kalau dia adalah anak dari tahun pertama dari kelas 1B dan memiliki hubungan dengan Kushida di masa lalu. Ya, Yagami mengaku sebagai seorang adik kelas dari Kushida di masa SMP-nya. Namun biarpun memperkenalkan diri sebagai adik kelasnya Kushida yang baik, Ayano dan Horikita yang tahu kalau Kushida tidak ingin ada yang mengenali topeng Kushida di masa SMP lantas menjadi heran. Ya, sedikit curiga apakah Yagami akan memiliki posisi seperti Horikita yang akan menjadi target DO-nya si Kushida. Nah, awalnya Kushida merasa tidak kenal ya dengan si Yagami. Namun saat meyakini kalau Kushida adalah senior dari si Yagami yang sangat terkenal banget gitu kan waktu di SMP, Yagami pun mulai menawarkan untuk menjadi pasangannya dari si Kushida. Ya, pada ujian Papel Sevel kali ini, di mana Yagami ingin berpasangan dengan si Kushida. Dan tentu saja si Kushida masih belum bisa memastikannya pada saat itu, karena baru saja mengenal Yagami pada pertemuan singkat kali ini. Jadi dia masih belum bisa menentukan apakah dia bakalan menerima tawarannya dari si Yagami atau tidak nantinya. Oh ya, di sini Ayano Koji dia menanyakan kepada si Horikita apakah Horikita ini tuh juga mengenal sosok dari Yagami. Namun biarpun diingat-ingat, Horikita mengatakan kalau ia tidak pernah mendengar soal Yagami di masa SMP-nya. Ya, tentu aja di sini karena si Horikita itu introvert gitu kan. Dan saat Horikita memeriksa status Yagami di aplikasi OAA gitu kan, Overall Ability, Yagami memiliki tingkat kecerdasan dengan nilai A di aplikasi tersebut. Namun meskipun begitu, Kushida masih belum bisa untuk memastikan apakah ia akan menerima tawarannya dari si Yagami atau tidak untuk menjadi pasangannya nanti. Meskipun pada akhirnya gitu kan, pada akhir ujian dari Papel Sevel itu sendiri, Kushida mengkonfirmasi kalau pasangannya dalam ujian tersebut adalah si Yagami pada saat itu. Dimana hal itu terjadi akibat sebuah perjanjian yang telah dibuat sama si Kushida dan juga si Yagami setelah beberapa kali ini tuh bertemu. Dimana Yagami menceritakan kalau ia dan anak-anak kelas 1 akan mulai mengincar Ayano Koji. Dan Yagami juga mengatakan kalau dia itu mengetahui kalau ternyata Ayano Koji itu juga mengetahui masa lalunya dari si Kushida. Lantas menyarankan Kushida untuk bekerja sama dengan dirinya dalam mengeluarkan si Ayano Koji dari sekolah elit tersebut. Ya, tentu aja Kushida mengambil langkah itu karena takut kalau Yagami akan membocorkan semua masa lalunya ke publik gitu, atau dipublish lah ke orang-orang. So, untuk 3 volume awal di tahun keduanya itu sendiri, sebenarnya tidak banyak menyorot karakter dari Yagami selain hubungannya dengan si Kushida dalam hal kerjasama untuk mengeluarkan si Ayano Koji. Namun setelah ujian pulau berakhir di volume keempat tahun keduanya itu sendiri, Yagami akan mulai dihancurkan oleh Ayano Koji akibat terlalu bernafsu untuk mengalahkan sang mahakarya White Room tersebut. Ya, Ayano mampu mengeluarkan Yagami tanpa harus berhadapan langsung dengan Yagami saat berada di ruangan OSIS.
Yang bahkan hal tersebut itu membuat Horikita saja tuh merinding gitu kan hanya dengan mendengar nama Ainokoji sebagai pemicu keluarnya Yagami dari sekolah. Ya, di sini tuh sebenarnya Ainokoji itu bekerja sama sama si Ryuen dan juga si Nagumo untuk memberikan pelajaran kepada si Yagami. Namun karena Yagami itu udah overacting gitu kan, udah sangat marah banget gitu kan dan mencoba untuk menyerang salah satu guru yang ada di sana, makanya dia langsung kena DO. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah kesan pertama yang dirasakan sama Ainokoji saat pertama kali bertemu sama si Yagami. Nggak ada hal-hal yang mencurigakan gitu kan. Tidak ada terbesit di pikirannya Ainokoji kalau Yagami itu adalah salah satu anak dari White Room yang diutus oleh si Tsukishiro. Walaupun si Ainokoji ini tuh tetap yang namanya itu waspada ya, kalau aja ada kejadian-kejadian yang tidak terduga oleh dirinya. Dan dia tetap mencurigai beberapa orang yang menjalin kontak dengan dirinya setelah tahun kedua itu berlangsung. Dan itu bakalan menarik banget sih harusnya gitu kan. Oh ya, untuk kalian yang mempertanyakan kenapa si Nagumo sama si Ryuen itu mau kerjasama sama Ainokoji soal si Yagami, itu karena diketahui ya Yagami ini tuh memiliki, bisa dibilang tuh adalah orang yang menjadi penyebab terjadinya penyerangan-penyerangan di ujian pulau sebelumnya ataupun nanti di volume kedua tiganya gitu kan, di tahun keduanya itu sendiri, di mana salah satu insidennya itu adalah insiden mengenai si Shinohara dan juga beberapa kasus mengenai penyerangan dari siswa-siswa yang ada di sekolah elit tersebut. Makanya di sini Shinogumo dan juga si Ryuen mau yang namanya kerjasama buat ngasih pelajaran kepada si Yagami sebagai anak baru yang udah songong banget dan sudah meremehkan para senpai-senpainya. Dan jadi kurang lebih seperti itulah kesan pertama yang dirasakan sama Ainokoji saat pertama kali bertemu dengan si Yagami, di mana pertemuan itu sendiri harusnya terjadi di awal-awal musim keempatnya itu sendiri, di mana sebenarnya tidak ada kesan apapun ya yang melekat pada dirinya si Ainokoji terhadap sosok dari Yagami itu sendiri selain anak baik yang berhubungan dengan si Kushida. Dan seperti itulah mengenai sosok Yagami di matanya si Ainokoji, tidak ada ancaman-ancaman apapun gitu kan, walaupun banyak yang bilang ataupun diketahui kalau Yagami itu sendiri adalah anak terbaik ataupun lulusan terbaik di generasi setelah Ainokoji dari White Room itu sendiri. Tapi ketika melawan Ainokoji ya tidak ada apa-apanya gitu. Tapi ya kita lihat aja lah nanti kan bagaimana penggambarannya si Yagami di versi animenya, kalaupun nanti akan ada musim keempatnya itu sendiri. Dan ya itu aja lah kayaknya untuk video singkat kali ini, dan bagi kalian yang masih pengen nonton animenya dari Classroom of the Elite, itu kalian bisa nonton ulang ya di aplikasi Beastation ya untuk adaptasi musim pertama sampai musim ketiganya itu sendiri, dan harusnya sih udah gratis sih di Beastation untuk anime-anime yang udah tayang. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskannya itu di kolom komentar, siapa tahu menarik gitu. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.